pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan ya, hari ini kita dapat berkumpul kembali di sekolah hari Minggu di kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka. Bagaimana kabarnya adik-adik yang di rumah? Baik, Kak. Iya, Kakak harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan meskipun kita masih dalam masa pandemi ya, Kak Ita, COVID-19. Tidak mengurangi sukacita kita betul untuk sekali untuk tetap memuji nama Tuhan dimanapun kita berada, apapun caranya. Iya, betul. Salah satu caranya seperti saat ini. Iya, kita bisa menyaksikan tayangan ibadah sekolah minggu melalui YouTube. Jadi buat adik-adik yang di rumah bangun pagi ya, sempatkan untuk bisa menjamah atau istilahnya kayak model apa ya, merasakan sentuhan dari kasih Tuhan. Iya, dari melalui Tuhan, tayangan sekolah minggu seperti itu. Oke. Dan kabar Kak Ita? Kak Desti, oh iya kabar baik Kak. Kak Ita pengen mengingatkan juga kepada adik-adik di masa pandemi seperti ini untuk tidak melupakan 4M. Satu, masker pasti dong. Ya, yang pastinya kita harus menggunakan masker. Kemudian yang kedua, cuci tangan menggunakan air bersih dan sabun yang pastinya. Kemudian Tiga, yang ketiga, menghindari kerumunan. Kalau tidak perlu, mending nggak usah deh ikut misalnya tempat-tempat yang ramai seperti itu adik-adik. Dan yang keempat, menjaga jarak yang pastinya. Ini seperti kita sama Kak Desti, iya, sudah jaga jarak. Iya, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan ya. Iya. Baik Kak Desti, Kak Ita yakin deh ada yang di rumah juga merasakan ada kerinduan gitu untuk bisa bertemu dengan teman-teman di dalam ibadah bersama seperti itu. Tapi karena keadaan seperti ini ya apa boleh buat. Tapi tidak mematahkan semangat kita untuk membawa adik-adik bersukacita di rumah mereka. Iya, pastinya. Jangan pernah patah semangat, tetapi melalui sekolah minggu online ini kita dapat bersama-sama bersukacita. Betul sekali. Untuk kita memulai ibadah sekolah minggu kita ajak adik-adik kita untuk mengangkat satu pujian Kak Ita. Betul. Apa lagunya Kak? Bertemu dalam kasihnya. Oke, adik-adik yang di rumah kasihnya. silahkan untuk berdiri. Kita harus bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. bertemu
bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan Yesus karena kami pada pagi hari ini kembali Tuhan Yesus untuk bisa berkumpul beribadah Tuhan. Dalam sekolah hari Minggu kami Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan agar ibadah kami ini bisa berjalan dengan baik Tuhan, dari awal maupun sampai akhirnya nanti Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, bagi teman-teman kami yang pada hari ini tidak sempat hadir untuk ibadah ini, buatlah semua Tuhan bisa untuk hadir kembali untuk ibadah selanjutnya lagi Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, nanti kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah kami Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus agar bisa kami terima Tuhan Yesus, bisa kami lakukan dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Ini doa dan permintaan kami Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Amin. Kak Desti punya sahabat nggak? Pastinya punya dong Kak. Kalau misalnya sahabat itu apa yang Kak Desti harapkan dari seorang sahabat? Yang pastinya setia. Kemudian bisa mengerti. Kemudian selalu ada. Oh, selalu ada buat kita dan menerima kita apa adanya. Ya, seorang betul sahabat sekali. Itu. Nah, Kak Ita, Kak Desti sama teman-teman sama adik-adik yang ada di rumah pasti juga punya sahabat. Ya pasti ya, betul. Dan ada satu sahabat kita yang selalu setia kepada kita. Mau kita nakal, mau kita bagaimanapun, dia akan selalu ada sama kita. Siapakah itu Kak? Siapa ya? Nah, ada lagunya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa yang namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya Kak? Namanya Yesus. Siapa sih Kak? Namanya Yesus. Tuh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kak, kalau kita mau dengar nama Tuhan Yesus itu rasanya kok Tenang ya hatinya. tenang Damai gitu ya. sekali Iya. rasanya. Entah kenapa ya, kita juga kadang bertanya-tanya kenapa kalau tiap kita dengar nama Tuhan Yesus itu rasa ada sesuatu yang bikin damai gitu di hati. Ya, damai sekali di hati. Iya. Di saat kita berseru, Iya. di saat kita susah, Pasti didengarkan. didengarkan Tuhan. Di Dengan saat kita Tuhan. sedih, pasti Tuhan selalu mendengarkan kita, Iya. Kak Ita. Nah, kalau tadi kita sudah bernyanyi bersama adik-adik, sekarang saatnya kita mau membawa adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya. Nah, jadi buat adik-adik yang masih ada di rumah dan agak jauh dari Alkitabnya, yuk Alkitabnya diambil dulu Diambil dulu, supaya kemudian nanti kalau misalnya dengarkan firman Tuhannya lebih afdal. iya, lebih fokus lagi ya. Lebih fokus Iya. lagi. Nah, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak sapa dulu. Adik-adik yang berada di gereja Bethesda, apa kabarnya? Kemudian adik-adik yang berada di gereja Hapakat, gereja Kalawa, gereja Grapirat, dan adik-adik yang berada di Katimpun bawah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, karena perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang orang kaya dan Lazarus. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Ketika dia mengajar adik-adik, Tuhan Yesus itu menggunakan perumpamaan. Adik-adik yang berumur 10 tahun atau kelas tengah, kelas besar sampai tunas remaja pasti pernah membuka Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia pasti kalian bisa temukan ada kata perumpamaan di sana adik-adik. Nah, perumpamaan artinya di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu yaitu pembanding, ya, membandingkan. Jadi hari ini kita mau bercerita tentang perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang bapak yang kaya raya. Ia mempunyai rumah besar, kemudian bajunya sangat bagus sekali adik-adik. Dan dia sering melakukan pesta pora adik-adik. Mengundang kerabatnya yang mempunyai pakaian bagus-bagus. Dan bapak itu apapun yang dilakukannya serba ada adik-adik. Dia punya pembantu laki-laki maupun perempuan. Kemudian mereka menggunakan baju-baju yang indah dan mereka tidak peduli. Tetapi pada suatu hari hatinya sangat terganggu adik-adik. Kenapa dia sangat terganggu? Karena di depan rumahnya ada seorang yang duduk yang penuh dengan luka. Kemudian bajunya compang-camping adik-adik. Nah, ternyata orang itu adalah Lazarus adik-adik. Dia orang miskin. Kemudian kakinya borok adik-adik, bernanah. Kemudian
karena dia duduk di depan rumah orang kaya tersebut sampai anjing orang kaya tersebut adik-adik datang menjilati luka-lukanya. Luar biasa adik-adik, sakit sekali hati orang miskin tersebut. Dan adik-adik, ketika orang kaya itu pesta, pembantu yang dari rumah orang kaya itu kemudian membawa tong sampah yang penuh dengan makanan, kemudian mau dibuangnya ke bak sampah. Dan seorang Lazarus berharap orang kaya tersebut memberi sisa-sisa makanannya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Sampah pun tidak diberikan oleh orang kaya tersebut kepada Lazarus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba-tiba orang kaya tadi merasa heran. Kemana ya katanya? Si orang miskin kok tidak pernah datang lagi? Ternyata apa yang terjadi? Orang miskin tadi meninggal dunia adik-adik. Tetapi dia meninggal dunia dalam kesenangan. Tuhan membantu dia. Tuhan menghibur dia, membawa dia ke pangkuan Bapak Abraham. Dan ketika dia bertemu Bapak Abraham, dia dihibur oleh Bapak Abraham adik-adik. Setelah dia dihibur oleh Bapak Abraham, betapa jauh bedanya kehidupannya ketika dia berada di dunia bersama orang-orang kaya tadi adik-adik. Tetapi dia merasa senang ketika dia dihibur oleh Bapak Abraham. Karena dia ditolong oleh Tuhan. Di mana dia ditempatkan? Di Firdaus adik-adik. Jadi di surganya Tuhan. Nah, tiba-tiba juga adik-adik, orang kaya tadi pun meninggal dunia. Dan meninggal dunianya tadi, dia terkejut. Dia meninggal dunianya diberi pakaian bagus-bagus adik-adik. Kemudian dikuburnya dengan pesta pora adik-adik. Tetapi ketika dia meninggal, dia masuk ke dalam api yang sangat panas sekali adik-adik. Setelah dia di api yang panas, tiba-tiba dia termenung adik-adik. Dia melihat orang miskin yang dilihatnya. Dia melihat Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham. Dan dia terbersit adik-adik di dalam pikirannya. Dia berkata, Bapak Abraham, tolonglah aku. Katakan kepada Lazarus, tolonglah dia kembali lagi ke rumahku, agar dia memberitahukan kepada saudara-saudaraku, agar dia menuruti perintah-perintah Tuhanku. Apa yang dikatakan Abraham? Tidak bisa. Apa yang telah kamu lakukan tidak bisa diulangi lagi. Oleh karena itu, sebelum kamu menghadap kepada Bapamu, lakukanlah yang terbaik dulu. Baru Bapamu akan menerima kamu menjadi muridnya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus melalui perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Apa yang kita dapatkan dari pemberitaan firman kita hari ini? Yang pertama, Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu perkataannya harus lemah lembut, saling mengasihi. Yang kedua, hatinya menginginkan ada damai sejahtera, ya adik-adik. Kemudian yang ketiga, sabar dan taat. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus buat kita hari ini. Perkataan Tuhan Yesus buat kita semua hari ini sangatlah indah. Nah, jadi adik-adik sebagai anak Tuhan, lakukanlah yang diinginkan Tuhan. Perkataanmu penuh kasih, lemah lembut, saling tolong menolong,
antar sesama kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan hari ini untuk kita, ada satu ayat untuk kita baca bersama, yaitu dari Yakobus pasal 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah, adik-adik, senantiasalah kita berbelas kasihan kepada sesama kita. Kasihilah sesamamu manusia. Nah, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Persembahan syukur kita dapat dikumpulkan melalui amplop persembahan. Selanjutnya dapat diantar ke kantor majelis ya adik-adik ya, atau dititip ke orang tuanya, atau dititip ke guru sekolah minggu yang ada di gerejanya masing-masing. Yang terdekat. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang berdoa persembahan kita akan dipimpin oleh Kak Ita. Yuk, baik adik-adik, kita semua tundukkan kepala, rendahkan hati di hadapan Tuhan, kita menaikkan doa kita. Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk begitu banyak berkat yang boleh Bapa limpahkan di dalam kehidupan kami. Dalam segala kehidupan kami Tuhan, tiada pernah dapat terhitung segala berkat yang kami terima daripada Engkau. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami berkesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur kami Bapa sebagai cinta kasih kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk melayani Engkau, untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita angkat pujian yang berjudul Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah dengan pandemi adik-adik ya, tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
sekolah minggu kita tidak terasa ya akan berakhir ya Kak Iya, Ita ya. Kak. Tapi jangan bersedih hati. Karena apa Kak Ita? Karena kita pastinya akan bertemu lagi Pasti. di kebaktian sekolah minggu online yang berikutnya. Berikutnya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Berlimpah sukacita sukacitaku. di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan Yesus karena pada hari ini kami anak-anak-Mu sudah Tuhan Yesus menyelesaikan ibadah sekolah hari Minggu ini Tuhan. Berkatilah Tuhan agar apa yang sudah diajarkan oleh guru kami tadi Tuhan dapat kami terima dengan baik. Dan juga Tuhan Yesus, sekarang kami ingin kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Sertai Tuhan Yesus, tuntun kami, berkati kami Tuhan Yesus agar kami bisa melakukan aktivitas kami kembali dengan baik. Ini dan doa dan permintaan kami Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Ayo adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu yang selanjutnya. Dadah!